Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 semangat pagi. Allahu Akbar. Apa kabarnya Ananda hari ini? Alhamdulillah sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku. Allahu Akbar. Semoga Ananda sekalian dalam keadaan semangat dan sehat tentunya. Nah, pada pagi hari ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran IPAS mengenai energi di sekitar kita atau lebih spesifiknya tentang sumber energi dan perubahannya. Pernahkah kalian mendengar kata energi? Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar kata energi dari beberapa produk seperti Kuku Bima Energi, ya. Terus juga ada katanya energen. Nah, ya, mungkin eh, ini udah nggak asing gitu ya buat teman-teman dua produk ini ya sama-sama ada kata energinya. Nah, tapi sebetulnya energi itu apa sih? Nah, energi itu adalah kekuatan atau kemampuan yang membuat segala sesuatu itu bergerak atau bekerja. Nah, energi ini dihasilkan oleh yang namanya sumber energi. Nah, misalkan ya, tadi teman-teman pagi hari ini pastinya udah pada sarapan dong, ya atau enggak misalkan tadi sarapannya sama energen. Nah, berarti makanan atau energen tadi yang udah teman-teman makan itu, konsumsi itu akan memberikan apa? Kekuatan, kemampuan bagi tubuh kita untuk melakukan satu pekerjaan. Misalnya seperti belajar pada pagi hari ini ya, seperti pagi hari ini teman-teman sedang apa? Sedang belajar, sedang menyimak, sedang menonton video Ustazah. Nah, itu aktivitas atau pekerjaan yang sedang dilakukan yang dihasilkan tentunya dari apa? Dari sumber energi. Nah, coba sekarang perhatikan beberapa gambar berikut ini. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Ya, gambar A itu apa? Ada mobil yang sedang diisi bensin. Gambar B, seorang wanita sedang mengonsumsi makanan atau sedang makan, ya. Terus yang gambar C ada pakaian yang sedang dijemur. Ustazah kasih waktu untuk teman-teman amati apa sih ada kesamaan gak ya dari tiga gambar ini? Oke, waktu habis. Nah, kesamaan dari tiga gambar ini adalah sama-sama membutuhkan yang namanya sumber energi. Nah, untuk kendaraan mereka atau mobil membutuhkan apa? Bensin. Bensin ini merupakan sumber energi apa? Kimia. Betul. Nah, terus yang gambar B ada seorang wanita atau perempuan atau manusia ya, lebih lebih umumnya. Manusia membutuhkan apa? Makanan sebagai sumber energi. Makanan juga merupakan sumber energi kimia. Selanjutnya ada pakaian yang sedang dijemur. Pakaian ini supaya kering dia membutuhkan apa? Energi matahari atau energi cahaya ya, supaya apa pakaiannya itu cepat kering. Selanjutnya agar lebih jelas lagi di sini Ustazah sudah menuliskan mengenai macam-macam bentuk energi. Yang pertama ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada energi panas atau kalor. Energi panas ini merupakan salah satu bentuk energi yang berkaitan dengan perubahan suhu dan wujud zat. Maksudnya apa? Kayak sekarang teman-teman lihat ke lihat keluar ya udah ada matahari, kerasa panas bukan di tubuh kita. Nah, kalau ketika terasa panas artinya suhunya apa? Naik ya atau tinggi. Tapi kalau ketika terasanya dingin, ya artinya suhunya turun atau rendah. Nah, terus yang bisa diamati ya ada contohnya api dan sinar matahari ya yang bisa kita nikmati atau kita lihat gitu ya. Nah, bisa dimanfaatkan untuk apa? Yang pertama untuk memasak tentunya ya kalau api untuk memasak. Terus juga untuk menghangatkan diri saat dingin dari sinar matahari maupun dari api ya. Terus juga bisa sebagai pembangkit listrik. Selanjutnya ada yang namanya energi cahaya. Energi cahaya ini memancarkan cahaya, energi yang memancarkan cahaya dan terlihat oleh mata manusia. Contohnya ada cahaya matahari, ada lampu, ada senter. Biasanya dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, penerangan saat dalam keadaan gelap, juga membantu proses fotosintesis. Nah, kalau teman-teman pernah lihat lampu di jalanan di atasnya tuh kayak ada topinya. Nah, di atasnya itu adalah sel surya namanya. Sel surya ini memanfaatkan sinar matahari untuk mengubah sinar matahari itu menjadi energi listrik. Sehingga pada malam hari
energi listrik yang tersimpan di sel surya ini akan menyala lampunya ya. Jadi bisa menghemat energi listrik ya karena memanfaatkan sinar matahari. Terus juga membantu proses fotosintesis. Ada yang masih ingat fotosintesis? Yap, betul. Fotosintesis terjadi di daun untuk menghasilkan makanan dengan apa? Dengan bantuan sinar matahari. Ya. Next, ada yang namanya energi listrik. Energi listrik ini dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang bergerak. Energi ini mengalir melalui penghantar seperti kabel atau kawat tembaga. Biasanya dimanfaatkan untuk menjalankan perangkat elektronik seperti komputer, kipas angin, TV, dan kulkas. Juga untuk mengisi daya baterai ponsel, power bank, mobil, atau sepeda listrik. Mungkin di sini ada yang punya ya sepeda listrik di rumahnya. Ketika sepedanya nggak bisa lagi berjalan, nah, berarti dia membutuhkan apa? Energi. Berarti harus ada apa? Dicas katanya teh ya. Nah, dicas menggunakan energi listrik. Selanjutnya ada yang namanya energi gerak, energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Biasanya dimanfaatkan untuk menggerakkan alat transportasi, juga untuk menggerakkan turbin pada pembangkit tenaga angin. Ada yang pernah lihat sebelumnya kincir-kincir yang besar itu untuk apa? Nah, kincir itu nanti dia bergerak, lalu gerakan turbinnya itu akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada yang namanya energi bunyi. Siapa di sini yang suka memainkan alat musik? Nah, energi bunyi ini dihasilkan oleh getaran benda. Energi tersebut berpindah melalui medium. Ada yang namanya udara, ada medium benda padat atau di sini bisa berupa dinding ya. Terus juga ada mediumnya benda cair atau air. Nah, lalu medium ini energi ini berpindah dan melalui medium dan terdengar oleh telinga kita itu sebagai bunyi ya. Nah, contohnya ada alat musik, suara percakapan, bunyi, dan pengeras suara. Apa sih buktinya kalau misalkan suara itu berasal dari benda yang bergetar? Coba sekarang teman-teman pegang lehernya. Ketika bicara terasa bukan rasa getaran di lehernya? Nah, coba sambil bicara A, I, U gitu ya. Nah, terasa bukan? Terus juga kalau teman-teman megang speaker, ya terasa getarannya dari speaker. Nah, artinya itu merupakan bukti bahwa bunyi atau energi bunyi ini berasal dari benda yang bergetar. Oke, selanjutnya kita yang ada juga yang namanya energi kimia. Energi kimia ini terkandung dalam zat-zat kimia berupa makanan, bahan bakar, bahan kimia, dan bahan kimia lainnya. Terus juga pada makanan ini terkandung zat-zat kimia. Zat-zat kimia. Emang ada zat kimianya ya pada makanan kita? Ada, tentunya apa aja? Ada air, ada gula, ya glukosa, ada garam, natrium klorida, dan ada protein yang terurai menjadi asam amino. Ya, makanan ini, zat-zat kimia ini yang ada makanan nantinya diubah oleh tubuh kita menjadi energi. Ya, jangan kira dalam semangkuk bakso juga ada energi kimianya ya. Nah, lalu di sama tubuh kita itu diolah agar kita bisa beraktivitas ya. Next, ada yang namanya hukum kekekalan energi. Katanya, kata hukum kekekalan energi ini, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat diubah jadi satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Maksudnya kayak gimana? Oke, kita bayangkan dulu nih. Kalau misalkan siang-siang, pernah gak sih kita ngerasa kegerahan? Sering ya ngerasa kegerahan, kepanasan. Biasanya butuh apa? Butuh yang seger-seger dari kipas angin gitu ya. Langsung colokin kipas angin teh. Nah, ketika kita mencolokkan kipas angin, itu berarti itu membutuhkan apa? Listrik ya. Nah, kipas anginnya kita colokkan, mengalirkan energi listrik melalui kabel. Selanjutnya kipas anginnya menjadi apa? Bergerak. Lalulah terasa angin ya sepoi-sepoi mengenai tubuh kita. Nah, artinya pada kasus ini ada perubahan energi yang terjadi, yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik saat mencolokkan kipas angin itu dia mengalir listriknya untuk apa? Menggerakkan kipas angin. Selanjutnya, selain ada energi gerak, nah energi listrik juga bisa berubah ya dari energi listrik menjadi energi bunyi seperti pada speaker. Ketika speaker dicolokkan, asalnya kan diam ya, dia tidak bersuara, tapi ketika dialiri
energi listrik, dia menjadi berbunyi ya atau menghasilkan suara. Selanjutnya, coba teman-teman, Ustazah minta sekarang untuk menggosokkan kedua tangannya. Bisa? Nah, ketika menggosokkan kedua tangannya terasa apa? Terasa panas, bukan? Nah, gosokan itu merupakan gerakan, ya. Nah, ketika digerakkan terus-menerus menghasilkan energi panas. Artinya ada perubahan energi yang terjadi yaitu dari energi gerak menjadi energi panas. Selain menggosokkan tangan ada juga apa? Menggesek si itu namanya korek api ya atau menggerakkan korek api ketika batang korek api digesekkan timbul apa? Panas atau api ya. Nah, artinya energi itu berubah jadi energi dari energi gerak menjadi energi panas. Selanjutnya, teman-teman ada yang suka main gitar? Nah, ketika teman-teman memetik gitar, apa yang terjadi? Gerakan tanganmu saat memetik gitar dapat menghasilkan suara dari gitar. Coba kalau nggak digerakkan tangannya, apakah gitarnya bisa berbunyi? Tentu tidak ya. Nah, berarti dari gerakan tangan itu bisa menghasilkan bunyi atau perubahan energi yang terjadi yaitu energi gerak menjadi energi bunyi. Selanjutnya ada yang namanya panel surya. Panel surya ini merupakan sumber energi listrik yang memanfaatkan sinar matahari atau cahaya matahari. Perubahan energi yang terjadi pada sel surya adalah energi cahaya diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, nah ada gambar apa? Baterai ya. Baterai dan aki terbuat dari bahan kimia dan dapat menghasilkan energi. Perubahan yang terjadi adalah energi kimia diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya ada proses fotosintesis. Pada proses ini klorofil menyerap energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam daun. Energi kimianya di sini apa? Nah, energi kimianya itu berupa makanan ya yang dibutuhkan untuk tumbuhan. Tentunya untuk apa? Untuk bertumbuh ya, untuk tumbuh tinggi, untuk berbuah, berbunga. Nah, berarti tumbuhan itu membutuhkan yang namanya energi. Didapatkannya dari mana? Dari sinar matahari. Perubahan energi yang terjadi pada proses ini adalah perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Oke, sekarang giliran kamu ya. Dapatkah kamu menyebutkan perubahan energi lainnya? Oke, sekarang Ustazah kasih tantangan. Ada 3 tantangan. Yang pertama gambar A, gambar B, gambar C. Gambar A ini pembangkit listrik tenaga air. Terus gambar B itu merupakan setrika pakaian. Dan gambar C adalah kegiatan saat menonton TV. Nah, tugas teman-teman adalah menyelidiki perubahan energi yang terjadi pada ketiga gambar tersebut. Ketika hasilnya sudah ditemukan, tuliskan atau catatkan hasil pengamatanmu, hasil penyelidikanmu di buku tulis. Lalu hasilnya, catatannya dikasih nama juga ya, jangan lupa di-upload ke Google Drive yang sudah Ustazah sediakan. Selamat mengerjakan. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.